12 jam yang lalu saya dapat pertanyaan dari South Coast Multirotor. Pak, apakah ada adakah alat buat scan frekuensi RF dari band paling bawah hingga frekuensi microwave sampai 100 GHz? Ya ada. Tinggal harganya aja. Kalau nanya ada. Mau harganya berapa gitu. Oke, saya kasih, kalau komersial sih gampang sih, tinggal cari di Google aja sih. Kalau emang mau beli beneran ya. Frekuensi scanner up to, tapi ini komersial loh, 100 GHz. Ada lah, jangan khawatir. Tuh. Sampai lebih dari 100 GHz. Waduh. Mantap. Oh, ini preselektor nih. Oh, ini preselektor sama filter. Ini makhluknya. Ini filternya. Oke. Jadi barangnya ada spektroskopi, interleaf. Nah, kayak gini-gini sih. Spectrum analyzer. Wah, ini paper nih judulnya. Ini paper Elsevier mah paper banget. Alas ya. Ini review. Ini barangnya. Analog.com dia bikin ini sih, IC buat kayak ginian. Nah, ini barangnya. Oke, mabok. Buat beri taruhan kayak gini mabok. Jadi barangnya ada. Kalau ini dia analog device itu bikin IC-nya. Jadi ini IC-nya ya. Cuman kalau nggak mau pusing kepala, karena Anda bilangnya 100 GHz bikin pusing. Kalau bilangnya cuma 2 GHz, masih gampang ceritanya. Sampai sekitar 4 GHz itu masih oke banget sih. Anda bisa, yang murah sih ada di Bukalapak sih. RTL SDR. Nah, ini paling murah. Nih. Nah, ini makhluk ini harganya sekitar ini segini, 200 ribu lah. Sama ongkos kirim 200 ribu perak. Ini bisa sampai sekitar segini, 1,7, 2 giga lah. Yang ini sampai 2 giga masih dapat. Kalau mau dari bawah 100 kHz sampai 2 giga beli yang ini nih. Yang tapi dia bedain colokannya ya. Antara HF sama ini beda colokannya. Jadi ini colokan antena HF, ini antena HF tuh 100 sampai sekitar 3. 100 sampai sekitar 30-40 mega kira-kira. Jadi yang di bawah 100 kHz sampai 30 MHz pakai colokan yang HF, di atasnya sampai sekitar 2 gigaan pakai colokan yang VHF sama UHF. Jadi Anda bisa milih pakai ini sama ini. Yang ini cuman yang colokan yang ini aja sih sebenarnya. Yang 200 ribu tuh murah, dia cuma colokan yang ini. Cuman ini HF-nya nggak bagus sih sebenarnya. Kalau mau jujur, saya ada di rumah, saya punya ini. Tapi HF-nya nggak terlalu bagus, nggak, kurang sensitif. Jadi kita harus tambahin preamp sih sebenarnya, gitu ya. Kalau ini banyak, kalau cuma sampai 2 giga banyak. Nah, saya juga punya yang ini. Yang ini lebih stabil dia frekuensinya. Cuman HF-nya nggak bagus. Yang ini HF-nya nggak bagus, gitu. Nah, kalau kita mau scanner HF, kita harus bikin sih sebenarnya. Kalau saya cenderungnya bikin HF scanner. Homebrew. Kalau beli sih ada sih pasti. Scanner itu. Nah, ini. Ini dia itu harganya $600. $600 tapi use. Dia nyari yang segitu harganya. Kalau mau enak sih, kalau di HF sampai VHF bisa pakai communication receiver sih sebenarnya, bisa di Yaesu. Ada nggak receiver
receiver doang ya. Saya coba cari Yaesu ya. Bisa Yaesu, bisa ICOM. Receiver doang ada nggak ya? Produk receiver. Ya, receivernya kayak gini lagi. Sampai ada, pilihannya banyak. Ini frekuensinya berapa nih? 100 kHz sampai 1,3 giga. Nih. Multimode wideband. Harusnya ini dia bisa disambungin ke komputer sih biasanya. Nggak ada kata-katanya. Digital mode, analog FM mode. Jadi dia bisa digital mode. Ini di Yaesu 100 sampai ini. Harganya oke, mahal. Biasanya ICOM juga ada sih kalau mau. Jadi kalau cuma sampai 2 giga banyak. ICOM Japan, enggak, ICOM US ada. Jangan yang Jepang, pusing bahasa Jepang ntar keluarnya. ICOM radio, ICOM Amerika deh. Cari receiver. Jadi kalau Anda cari cuma sampai 2 masih gampang. Produk Marine Network amatir, receiver. Nih yang keren, yang antara 2 ini keren. Oke. Sampai 3 giga nih. Software defined receiver dia sampai 3 giga. 10 kHz sampai 3 GHz. Oke, jadi kalau cuma sampai 3 GHz, 2 GHz, 3 GHz masih gampang. Dan ini 3 GHz kita bisa monitoring ini loh, seluler, GSM, bisa. Dan ini setahu saya peralatan-peralatan seperti ini bisa disambungin ke komputer. Jadi kita receive GSM, udah gitu kita bisa masuk ke komputer. Buat, nah ini, spektrum, scope segala macam. Nah, nanti dari situ kita bisa decode si pancaran GSM-nya bisa sebenarnya. Gitu ya. Tapi ini harganya oke banget sih pasti. Ini harganya sekitar 20-an juta segala macam. Kalau kita mau yang lebih gila, Anda bisa masuk kayak ini, Blade RF. Blade RF sama Etus satu lagi. Kalau ini udah gak kacau ini. Ini Blade RF, oke. Dia bisa sampai, ini dia makhluknya. Dia bisa sampai 6 GHz. Tapi perhatiin HF-nya hilang. Jadi rata-rata kalau peralatan seperti ini dia mulai dari 40-an MHz sampai GHz. Jadi ini makhluk ini sampai sekitar 6 giga. Harganya sekitar $700 sih kalau nggak salah. Ada nggak? Shop now. Nih. 480 ada yang murah nih. 480 ada yang $700. Nah, ini frekuensinya nih 6 giga ya. Jadi kita bisa sampai 6 giga. Ini kategorinya murah. Segini masih murah banget. $720 murah untuk frekuensi ini, dan ini kita pakai. Kalau tadi bukan buat receive doang dia. Dia bisa receive, bisa transmit. Akibatnya kita bisa pakai ini buat bikin BTS 4G, 5G segala macam. Jadi kita pakai ini kalau mau bikin BTS 2G, 4G segala macam. Nah, di sini satu lagi saingannya dia adalah Etus. Etus, saran saya sih pakai Blade RF sih, asli. Parah banget. Anda lihat bisa produknya, salah satu yang bass series mungkin yang agak murah. Tapi kalau mau yang bagus sih bukan bass series sih. Harganya horror sekitar $1,000-an harganya. Yang tadi $700 ya. Ini harganya $1,000. Frekuensinya berapa ya? Frekuensi maksimumnya dia saya nggak tahu nih frekuensinya. Coba kita lihat. Yang paling 6 giga nih, sama. Jadi pada 6 giga semua rata-rata. Gitu ya. Kalau sampai 100 giga susah dapatnya. Jadi kalau cuma sampai 6 giga, 4 giga, 2 giga, 6 giga. Jadi tahapannya gitu. 2 giga murah banget. Ini makhluk 2 gigaan. Ini makhluk 2 giga, 200 ribuan. Jadi saya punya yang ini, saya punya yang ini, saya punya yang ini. Tiga-tiganya saya punya. Pokoknya yang murah orang punya.
Kalau udah mulai main yang mahal ini, oke, mulai main mahal ini, saya adanya yang Etus saya punya sih, yang N210 ada, oke, yang network series. Saya kebetulan adanya yang N210. Ini N320, N210 di bawah sih. Ini dia. Harganya $2.000. Dia sampai 4 giga kalau nggak salah. Coba kita lihat. Nggak ada tulisannya. Nih, 6 giga, sorry. Jadi juga bisa 6 giga juga. Jadi kita bisa pakai ini buat eksperimen 4G, 5G, seluler bisa gitu ya. Tapi dia transmit receive, dia bukan receive aja. Jadi yang bikin mahal transmit biasanya. Kalau bisa transmit mahal, kalau receive only murah gitu. Karena dia bisa transmit receive jadi mahal gitu. Cuman kalau mau murah pakai yang ini aja. Kalau mau murah pakai yang beli tarif. Harganya $700, yang ini harganya tadi $2.000. Serem. Harganya serem lah, 2 kali lipat kalau ini lebih murah. Jadi kalau mau eksperimen pakai yang ini aja sih. Gitu. Mudah-mudahan bisa memberi jawaban untuk Mas siapa tadi? South Coast Multirotor. Oke. Beberapa pilihan untuk scan frekuensi RF. Cuman semua yang saya bahas itu adalah software defined radio. Jadi SDR semua itu semua. Jadi Anda bukan hanya alat tinggal colok nyala, enggak. Jadi harus compile software segala macam supaya alat itu bisa kita pakai. Gitu. Mudah-mudahan bisa memberikan gambaran sedikit.